Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber yang ada di studio. Tapi untuk segmen ini saya akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk berpartisipasi karena dari tadi teman-teman mahasiswa kayaknya udah gemes pengen tanya. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang akan bertanya. Salah satu perwakilannya dulu ada Andrew Matthew. Silakan Andrew. Pandangan Anda bagaimana secara sebagai milenial sini? Baik, terima kasih Mbak Rifana atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas ya? Silahkan. Baik, menilik kembali ke perjalanan dan riwayat Prabowo sebagai pion dari Kemenhan, beberapa kali diprotes publik, bahkan sebelum menjajaki posisi saat ini, Amnesty International, Kontras, dan IKOHI telah menyurati Presiden terkait keputusan memberikan jabatan penting kepada Prabowo yang kontroversial bersama rekan-rekan ex Tim Mawar. Apakah hal tersebut turut menjadi jaminan bahwa skema kampanye penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dituntaskan seandainya Prabowo ingin menjabat sebagai RI 1? Saya berspekulasi, apakah Prabowo selama ini selalu kalah karena banyak dosa-dosa masa lalunya yang belum terselesaikan. Kemudian ditambah lagi melalui pembentukan komponen cadangan tahun 2021 dengan anggaran fantastis, rasanya tidak lebih urgen dibandingkan pembelian alutsista mengingat tragedi Nanggala beberapa tahun silam. Lalu bagaimana kebijakan tersebut dapat dipandang dari seseorang yang mau mencalonkan diri sebagai RI 1? Demikian Mbak, terima kasih. Oke, keras banget nih pertanyaannya Andrew. Silakan Bang Daniel dijawab. Ini suara mahasiswa, suara pemilih terbesar di 2024. Survei BPS menyebutkan bahwa pemilih 2024 55% adalah generasinya Andrew, generasi milenial. Silakan Anda jawab. Ya, semua pendapat itu kan sah saja dan itu sudah dijawab banyak hal ya. Pertama terkait dengan kaset kusut yang terus diulang kan secara hukum sudah selesai dan semuanya sudah diselesaikan di depan pengadilan dan sebagainya dan Pak Prabowo tidak terkait apapun terkait dengan itu pertama ya. Kemudian kedua tentu terkait dengan kebijakan di Kementerian Pertahanan juga sudah berulang kali kita jelaskan komponen cadangan adalah bagian dari amanat konstitusi kita ya, undang-undang Undang-Undang Nomor 29 tahun 2019 24 2019 tentang PSDN dan itu menjadi amanat yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo yaitu penyediaan komponen cadangan dan anggarannya tidak besar dan rekrutmen komponen cadangan itu ada sekitar 2.500 per tahun dan fokus Pak Prabowo alutsista dan kalau Anda perhatikan kalau ada Menhan yang sangat concern terhadap modernisasi alutsista, saya pikir adalah salah satunya yang paling getol adalah Pak Prabowo dan hari ini modernisasi alutsista dilakukan secara maksimal dan tentu tidak bisa instan karena beli alutsista memperkuat industri pertahanan dalam negeri kita itu tidak bisa bim salabim dan tidak juga bisa seperti kita beli mobil di dealer dan butuh waktu yang sangat panjang dan butuh diplomasi yang juga sangat panjang. Baik, tapi tadi Andrew perwakilan dari mahasiswa mempertanyakan kalau nanti Pak Prabowo maju dalam kontestasi Pilpres, apa visi misi beliau dalam soal penegakan HAM? Itu yang nanti akan menjadi concern teman-teman milenial. Tentu itu adalah isu penting ya, seperti tadi disampaikan oleh Bung Usman, isu HAM tentu adalah bagian integral dalam hidup dan kehidupan kita. Ada isu ekonomi, ada isu HAM, isu hukum dan sebagainya. Dan Pak Prabowo punya perspektif sampai dengan hari ini integrasi tentang nilai-nilai HAM itu sangat penting. Membangun kesadaran publik untuk menghadirkan nilai-nilai HAM itu penting. Dan itu selalu disampaikan di setiap momentum. Oke, itu nanti akan tertuang pada saat beliau maju dalam kontestasi Pilpres. Kita akan lihat visi misinya secara konkretnya apa soal penegakan HAM. Karena itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat di-challenge nantinya. Dari track record Pak Prabowo yang sangat awal aja misalnya beliau berhenti dari militer, kemudian memilih jalur demokrasi dengan membentuk partai politik, itu adalah salah satu langkah menunjukkan Pak Prabowo pro demokrasi, pro HAM dan ingin menghadirkan demokrasi yang sehat. Itu sudah sebagai sinyal bahwasannya Pak Prabowo ingin negeri ini negeri yang demokratis, negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Baik, ada satu lagi, ini mantan relawannya
Prabowo Sandi 2019, mantan relawan emak-emak pepes yang ingin juga menyampaikan pandangannya, yang ingin juga menanyakan pertanyaan mungkin. Silakan. Namanya siapa, Mbak Ajeng ya? Ya, saya Mbak Ajeng, Kak Rifana. Oke, silakan diperkenalkan. Saya ex-relawan PPS, tadi saya dihubungin. Saya mau nanya ke Mas Daniel ya. Mas, gimana kita bisa percaya sama Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo bakal peduli sama rakyat kalau pendukungnya ditinggalin gitu loh, Mas, waktu Pilpres kemarin. Oke. Gitu, Mas. Oke, itu pertanyaannya, yaitu suara hati emak-emak yang dulu 2019 saya ingat banget sampai bikin senam, bikin lagu buat Pak Prabowo, tapi mereka patah hati setelah Pak Prabowo bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi. Silakan Bang Daniel. Iya, kan pemaknaan Ibu ditinggalin itu karena Pak Prabowo bareng dengan Pak Jokowi kan itu. Jadi nggak bisa dinilai secara melankolik konteks ditinggali itu tidak sesuai aspirasi untuk menyalurkan nggak suka dengan Pak Jokowi, kemudian kalau barengan Pak Jokowi itu ditinggalkan. Justru Pak Prabowo mendengarkan kebutuhan pemilih beliau, pendukung beliau dengan cara apa? Dengan cara tentu menjaga kohesivitas negeri ini dengan kuat, dan salah satu caranya adalah kemudian memperkuat Pak Jokowi supaya kemudian kita tidak pecah belah dan sebagainya. Coba Anda bayangkan kalau Pak Prabowo ada di luar pemerintahan, kemudian Pak Prabowo apalagi kemudian pandemi sangat panjang 2 tahun ini, saya pikir itu cost politiknya akan sangat mahal untuk kita semua, apalagi ada pihak-pihak yang memang menginginkan kontestasi ini terus-menerus, rawat benci dan dendam itu terus-menerus hadir. Makanya kemudian Pak Prabowo ingin menganulir itu dan memfasilitasi keinginan pendukung Pak Prabowo untuk Indonesia lebih baik, dan salah satu cara untuk Indonesia lebih baik Pak Prabowo ikut membantu Pak Jokowi. Oke, saya ingin tanya ke Gus Jazil. Dengan tadi pertanyaan dari mahasiswa, kemudian dari mantan relawan, ada ganjalan-ganjalan yang harus diselesaikan oleh seorang Prabowo Subianto yang mungkin nanti bisa tertular pada saat PKB dan juga Gerindra sama-sama bergabung. Jadi bebannya itu akan dipikul bersama. Ini PKB gimana dengan ganjalan? Ya tentu kalau berkoalisi akan memikul beban. Dan Udah saya siap? pikir itu biasa. Udah siap berarti ya untuk Nggak, memikul tentu bebannya? kita punya pandangan soal HAM. Oke. Kita juga punya keinginan HAM masa lalu juga kita selesaikan. Tetapi misalkan kalau kita pelihara terus seperti yang disampaikan mahasiswa yang mungkin seakan-akan memberikan tuduhan kepada Pak Prabowo, saya pikir kurang tepat. Kan tidak terbukti. Kan nggak ada pembuktian apapun soal itu. Tetapi memang disebut-sebut itu iya. Nah, disebut-sebut inilah yang kemudian selalu kemudian moncong soal HAM itu Pak Prabowo dihadapkan ke Pak Prabowo terus. Nah, bagi PKB seandainya kami nanti berkoalisi, tentu hal-hal yang terkait dengan itu kita akan lakukan dialog dan pendekatan dan sekaligus mencari solusi ke depan. Supaya ini tidak selalu menjadi ganjalan kepada siapapun. Nah, yang kedua terkait dengan emak-emak tadi yang kecewa. Saya pikir Pak Prabowo yang gabung dengan koalisi yang ada ingin memberikan dharma baktinya yang lebih besar kepada bangsa ini. Jangan dimaknai sebagai meninggalkan. Gitu. Kalau misalkan Bu Ajeng ketika itu secara tulus mendukung Pak Prabowo, mestinya ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, di situ Bu Ajeng bisa menyampaikan aspirasinya lebih dekat dengan kekuasaan. Kan gitu. Nah, mungkin nggak tahu dinamikanya seperti apa. Tetapi bagi PKB, kalau memang Gerindra dan PKB ini sudah jadi satu, tentu kita cari titik-titik keunggulan, titik-titik masalah, titik yang harus diselesaikan bersama-sama. Oke, jadi siap menanggung beban bersama ya? Siapapun yang nyalon pasti punya titik lemahnya. Siapapun yang nyalon juga pasti punya titik kemenangannya. Oke, baik-baik. Silakan Mas Usman ditanggapi tadi. Udah boleh ya? Oke, silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ulang lagi percakapan tadi, saya nggak menyebut sama sekali tuh kasus penculikan, penghilangan paksa. Saya nggak mengulang apa yang tadi dibayangkan sebagai pengulangan. Mungkin perlu ditanyakan ke Faisal Reza, salah satu ketua komisi di DPR, anggota fraksi PKB yang pernah diculik, gitu ya, disiksa, gitu. Itu bisa dibicarakan di sana. Saya tadi sebenarnya nggak bicarakan itu. Jadi saya
kurang paham kenapa ada jumping to the conclusion gitu. Jadi kayak melompat pada kesimpulan seolah-olah saya memberikan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM masa lalu, penculikan. Saya memang hindari itu. Kenapa? Karena saya pikir percakapan kontestasi politik itu harus pada gagasan-gagasan besar, bukan pada gagasan-gagasan kecil, gagasan jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu sebabnya saya bicara antropologi politik, saya bicara antropologi kebudayaan. Saya menempatkan Prabowo dalam konteks pembagian antropologisnya Clifford Geertz sebagai seorang abangan, tidak ada stigma negatif di sana. Caimin sebagai santri. Demikian pula dalam konteks ideologi gitu ya. David Boucher menjelaskan dengan sangat baik bagaimana nasionalisme itu tidak bisa disinggalkan itu. Nasionalisme itu bisa beragam variannya. Ada yang cenderung monolitik, ada yang cenderung pluralistik. Kalau tadi dibantah ya, saya kira banyak faktanya. Misalnya dalam Pilpres yang lalu atau dalam pengalaman-pengalaman yang lalu, Prabowo menandatangani fakta integritas misalnya untuk memberlakukan syariat Islam misalnya. Itu yang dianggap banyak kalangan, banyak sarjana bertentangan justru dengan apa yang dibayangkan sebagai nilai-nilai Pancasila. Demikian pula dalam konteks penculikan. Kalau misalnya penculikan dianggap itu nggak penting gitu ya, sementara Pancasila penting, di mana relevansinya? Tapi tadi disinggung juga oleh salah satu perwakilan mahasiswa, artinya itu di mata milenials itu menjadi sesuatu yang penting. Saya kira itu bagus, dan yang sebenarnya tadi saya bantah itu adalah, saya potong dulu. Pak Prabowo nggak pernah tanda tangan integritas untuk menerapkan syariat Islam, itu nggak benar sama sekali. Itu pertama ya, jelas kok itu. Kemudian kedua, kenapa saya harus koreksi Bung Usman, yang paling fatal buat saya tadi adalah pernyataan tidak pro Pancasila segala macam. Bagaimana bisa seorang tuduhan itu hadir terhadap Prabowo, itu jadi masalah. Oke, silakan Bang Usman. Ini kita kasih kesempatan dulu Bang Usman. Kalau kita baca kajian-kajian politik dari para sarjana penjelang pemilu saat lalu 2019, itu jelas sekali. Saya ambil contoh tulisan Edward Aspinall dan Marcus Mitsner misalnya. Ketika Prabowo pidato di Taman Ismail Marzuki, dia jelas secara eksplisit mengatakan demokrasi ini nggak cocok dengan budaya Timur, dengan adat Timur. Demokrasi ini budaya Barat, gitu loh. Tetapi dia juga menyimpan paradoks di dalam pemahamannya tentang demokrasi. Ketika partainya yang mendukungnya itu memenangkan maksudnya pemilihan legislatif secara mayoritas, ia berubah haluan. Dia kalah pilpresnya, tapi dia menang pemilihan legislatifnya. Lalu dia katakan bahwa demokrasi yang saya bayangkan ideal adalah demokrasi Westminster Inggris. Menurut Anda itu demokrasi menurut Westminster. Anda itu bentuk ketidakpancasilaan Pak Prabowo? Itu yang tadi. Kalau yang sekarang bukan. Jadi gini, Pancasila itu sila keempat itu tentang demokrasi gitu ya. Sila kelima itu tentang keadilan sosial, gagasan-gagasan Marxis, gagasan sosialis. Sila ketiga gagasan nasionalis. Sila kedua gagasan humanis, hak asasi manusia, dan sila pertama. Sebentar Bang Daniel. Boleh kasih kesempatan saya biar tuntas ya. Jadi sebentar. Ketika Prabowo menang pemilihan legislatif, pendukungnya waktu yang kita saya tidak maksud, banyak nih Mas Usman. Sementara legislatif ia menang dan eksekutif dia kalah, ia langsung membayangkan bagaimana caranya supaya jadi presiden. Caranya apa dia lakukan? Dia bilang demokrasi yang paling cocok demokrasinya Westminster, yaitu Perdana Menteri diputuskan berdasarkan mayoritas partai yang menang. Jadi dia punya hipokrasi, dia punya sikap-sikap paradoks di dalam melihat demokrasi. Di satu sisi dianggap produk Barat, anti Barat, ya bukan budaya Timur, dan seterusnya. Demikian pula dalam retorika politiknya, anti asing, anti asing, menyerang Ahok. Politisi-politisi Gerindra bicara banyak yang sangat sektarian, yang sangat membawa kebencian berdasarkan agama. Dan terakhir, tidak ada prestasi Menteri Pertahanan yang Oke, saya ingin Mas Philip meng-closing ini ya. Bagaimana Anda melihat tadi pendapat dari mahasiswa, kemudian sebentar Bang Daniel, silakan Mas Philip. Ya, saya kira isu itu kan banyak. Tadi ada isu ekonomi. Bagi sebagian orang isu HAM itu yang paling penting. Karena mungkin pernah menjadi korban, atau keluarganya pernah menjadi korban, atau punya memang pandangan yang sangat kuat tentang kemanusiaan. Gitu. Itu pasti akan tetap ada, nggak mungkin hilang. Jadi bukan kaset rusak. Gitu. Kalau ada orang bicara tentang HAM, ini bukan spesifik soal Pak Prabowo ya, tapi ada yang lain-lain juga kan. Jadi karena isu beragam, sehingga nanti saya kira sah-sah aja kalau ada orang yang menyampaikan isu-isu ini. Nah yang kedua menurut saya, tadi yang sampaikan Usman Hamid itu betul, bahwa pada akhirnya memang nanti kan karena masih lama, ada keuntungan ada kerugian nih orang yang deklarasi duluan. Dia akan dikuliti duluan.
Gitu. Jadi ini udah dikuliti Yang duluan udah ya. mulai, Jadi gitu kan. semua peluru-pelurunya udah menyerang ke Pak Prabowo, Iya. nanti mendekati kontestasi, Mungkin artinya pelurunya udah habis. Jadi untung Oke. juga Bung Oke, Daniel. oke, itu ada keuntungannya Bang Daniel. Kerugian gitu. Dan Oke. saya kira tadi saya sampaikan bahwa ini tradisi mendeklarasi sejak awal ini penting. Ya. Karena kita tidak mau orang memilih kucing dalam karung kan Oke, gitu kan. baik. Seperti tadi sampaikan Ibu yang dulu menjadi relawan, tidak mau misalnya merasa Ya. ketika memilih A karena dia percaya kandidatnya akan melakukan A, ternyata kandidatnya melakukan B. Mereka kecewa itu biasa juga, boleh dan itu harus dilakukan gitu. Ya, pemilih yang kecewa harus menyampaikan pandangannya seperti itu Oke, tadi dan baik. itu hal yang biasa. Itu wajar ya? Hal yang wajar Oke, dalam oke. kontestasi. Oke, saya kasih kesempatan Bang Daniel 1 menit ya, karena kita udah mau break ini. Silakan. Iya, Bung Usman tadi ngambil snapshot diskusi panjang ya dari Pak Prabowo. Pak Prabowo suka mengeksplorasi dengan banyak analogi dan itu yang menurut saya tidak fair. Jadi dari semua tindakan yang sangat demokratis yang ditunjukkan Pak Prabowo selama ini ya tidak menjadi poin penting bagi Bung Usman untuk menunjuk wajah Pak Prabowo yang sesungguhnya. Beliau sangat demokratis, sangat Pancasilais dan punya komitmen luar biasa terhadap menjaga hubungan luar negeri selama ini. Pertahanan, diplomasi pertahanan kita itu bekerja dengan baik ya pada era hari ini. Pak Prabowo sangat intens merawat diplomasi pertahanan kita dengan baik dan kalau kemudian punya kesimpulan anti asing dan sebagainya hanya dari snapshot tertentu, kemudian itu dikembangkan menjadi narasi tadi fobia terhadap militer misalnya, fobia terhadap kelompok Pak Prabowo dan sebagainya, itu yang menurut saya tidak sehat dan itu yang menurut saya waktu dan pemilih yang akan menentukan itu. Konsisten merawat benci itu loh. Oke, Itu yang paling bahaya. Waktu dan pemilih yang akan menentukan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena waktu juga yang akan nanti memisahkan kita. Tapi setelah jeda, Political Show akan kembali bersama dengan komika Aldo dari komisi.co. Penampilannya seperti apa untuk mencairkan suasana yang agak panas ini tadi antara Mas Usman dengan Bang Daniel. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.